target untuk meraih medali emas itu hari ini, tahun ini bisa tercapai. Terus kita juga ada yang nangis, nangis terharu. Sulit dibayangkan oleh kita sampai anak-anak nangis, saya juga nangis. Oh, yang itu ya. Nah, kalau Matilda, yang mana Matilda? Oh, itu. Tentu saja ini merupakan satu sejarah. Lomba terakhir, oke, prestasi number one. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan pada tahun ini. Kota Cilegon ya mendapatkan anugerah yang luar biasa karena pada FLS 2N tingkat nasional tahun ini Cilegon mendapatkan juara 1 atau medali emas untuk lomba kreativitas musik tradisional, yaitu SMP Negeri 1 Cilegon. Tentu saja ini merupakan satu sejarah ya untuk kita semua, karena baru pertama kali barangkali dalam era tentu saya datang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, dan alhamdulillah bisa meraih yang terbaik di tingkat nasional. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1, kemudian juga para dewan guru dan khususnya anak-anak, dan wabil khusus tentu saja kepada pelatih ya musik tradisional ini. Halo sahabat Kanaka News, apa kabar? Semoga pada sehat ya, amin. Yang namanya lembaga sekolah pasti dong ingin meraih prestasi setinggi-tingginya. Bener gak? Bener ya? Entah itu prestasi lewat bidang mata pelajaran seperti matematika, fisika, seni tari, budaya, olahraga, maupun yang lainnya. Nah, baru-baru ini salah satu sekolah favorit, yakni SMP Negeri 1 Kota Cilegon, mewakili Provinsi Banten telah mengharumkan nama Cilegon di tingkat nasional dengan meraih medali emas atau juara pertama dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N tahun 2022, kategori Lomba Musik Tradisional. Dalam ajang lomba itu, terdapat 5 pelajar yang memainkan alat musik tradisional secara bersama. Kelima pelajar SMP Negeri 1 Cilegon menampilkan keahliannya dalam memainkan musik tradisional dengan tema Sawarga di Banten Kidul dengan durasi video 8 menit 51 detik. Nah, seperti apa sih prosesnya sehingga SMP Negeri 1 Kota Cilegon bisa meraih medali emas di ajang tersebut? Kita akan berbincang dengan Dewan Guru. Beliau adalah Ibu Eis Wartini yang menjabat pada bidang kesiswaan. Tapi sebelum itu, kita tanya dulu yuk perasaan kepala sekolah, yakni Ibu Reni Damayanti, yang kebetulan pada hari itu beliau sedang memiliki jadwal yang cukup padat. Perasaannya Ibu sebagai kepala sekolah SMP 1 dan ternyata SMP 1 meraih prestasi di tingkat nasional, Bu. Perasaannya dikit, Bu. Ya, perasaannya tentu berangkat nih. haru dan bangga dong, Mas Angga ya. Karena selama ini yang kita tunggu-tunggu tuh ini gitu. Jadi sekarang ini pecah lah gitu. Kita target kita tercapai gitu sebagai sekolah berprestasi. Target untuk meraih medali emas itu hari ini, tahun ini bisa tercapai. Luar biasa, makasih dukungannya loh Mas Angga. Satu lagi, Bu, ada bonus kayaknya nih buat anak-anak. Pasti gitu. Kita kasih apresiasi kepada mereka gitu ya. Enggak seberapa sih, cuma kita memberikan penghargaan kepada mereka. Oke.
mereka-mereka kelima siswa SMP Negeri 1 Kota Cilegon yang sudah mengharumkan Kota Cilegon di kancah nasional. Kita kenalan dulu yuk dan tanya juga seperti apa perasaan mereka. Ini siapa namanya ini? Matilda Dorasi Hotmauli Silalahi. Oke, kalau yang ini? Sakila. Oh ya, sebentar. Siapa namanya ini? Matilda Dorasi Hotmauli Silalahi. Oke, kalau Matilda megang alat musik apa Matilda? Megang alat musik calung sama angklung. Oke, kalau ini satu siapa? Sakila Tifara Samjaya. Sakila? Tifara Samjaya. Oke, Sakila megang apa saat itu? Calung dan angklung sama yang alat musik tiup yang kayak burung itu. Oke, nah ini yang paling ganteng nih. Satu-satunya laki-laki nih. Siapa namanya nih? Nama saya Muhammad Hilal Iqbal. Hilal megang apa, Bang? Megang perkusi, terbang gede. Megang perkusi. Sama angklung. Oke, yang ini, yang dua nih. Nama saya Kinania Kisah. Kinania Kisah. Kina megang apa, Kina? Calung dan angklung. Calung dan angklung. Kalau yang sebelahnya? Kreasi Faya Isfilin aku semua wadani. Oke. Siapa yang mau jadi juru bicaranya di sini? Matilda. Matilda sebagai juru bicaranya, ya. Perasaannya gimana mewakili teman-teman Matilda setelah dikabarkan bahwa SMP 1 juara? Tentunya kita senang banget ya buat mendengar kabar itu karena kita melalui proses yang sangat panjang dan sangat melelahkan gitu. Terus kita juga ada yang nangis gitu kan, nangis terharu. Terus pokoknya kita bahagia banget, semua yang telah kita lakukan itu terbayarkan dan gak sia-sia. Oke. Emang kalian ini hobi musik ya? Dari dari waktu SD pernah ada bakat main musik karawitan juga, musik tradisional. Itu memang karena dari SD pernah ikut kayak dari dinas pariwisata. Karena di SMP ada, jadi saya minat pengen ikut musik tradisional lagi. Oke. Dapat hadiah apa nih dari sekolah nih? Ini Apa sih itu? buket bunga sama uang 200.000. Disebutin nggak nanti? Nanti Iya. dari pusat dapat. Oke. Ada yang ingin disampaikan nggak buat guru ataupun buat para pelatih nih, khususnya para pelatih nih? Terima kasih banyak sudah ingin melatih kita sehingga kita bisa jadi menang kayak gini. Nggak bakal mungkin terjadi kalau tanpa bantuan guru-guru sama pelatihnya. Semoga ke depan lagi semakin baik lagi. Kalau kamu? Apa? Ada yang mau disampaikan nggak buat guru ataupun buat pelatih, buat sekolah? Ya terima kasih juga kayak Matilda karena kalau bukan kalau bukan karena bantuan dari mereka juga kita gak akan bisa kayak gini. Oke. Kalau yang lain? Berterima kasih juga sama pelatih sama guru pembimbingnya juga sudah mendampingi setiap pelatihan dari awal, dari audisi sampai ke tingkat kota, provinsi, dan sampai nasional. Terima kasih buat pihak sekolah atas ilmunya, buat kita semua. Sama makasih juga buat teman-teman atas kerjasamanya selama ini. Oke. Kalau yang ini? Enggak paham kan? Sama kayak sama Tilda. Proses yang begitu panjang sudah dilewati dan hasilnya juara 1 telah digenggam. Dari awal masuk SMP 1, kami sudah melakukan penjaringan untuk minat dan bakat anak-anak, dan anak-anak yang luar biasa ini alhamdulillah setelah ada penjaringan mereka masuk. Dari awal kita sekitar 10 orang ya penjaringan itu, dan akhirnya terpilih 5 anak yang luar biasa ini gitu. Seiring berjalannya waktu kita bina anak-anak ini, kita bimbing dengan pembina musik tradisi, ada Bu Umu ya, selanjutnya ada pelatih juga, dan alhamdulillah di bulan Juli sudah ada EPLS 2N tingkat kota. Alhamdulillah kita menjadi juara pertama di tingkat kota, masuk ke tingkat provinsi gitu ta. Di tingkat provinsi itu di bulan Agustus, tapi secara online ya. Jadi kita mengirimkan video ke sana, dan alhamdulillah di tingkat provinsi kita juga masuk untuk ke nasional juara pertama. Dan alhamdulillah lagi di bulan September ini kita menjadi
penutup yang luar biasa gitu. Kita menjadi juara 1, mendapat piala emas di tingkat nasional. Ini luar biasa buat kami, kebanggaan yang luar biasa. Oke. Kalau untuk tingkat nasional ini latihannya berapa lama, Bu? Latihan hanya dari bulan Agustus ya, kan di provinsi itu Agustus, September kita mengirimkan video, berarti sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya, betul. Ya, kalau konsepnya sendiri ini mengambil tema apa ini, Bu? Oke. Untuk konsepnya, jadi secara umum ini mengambil pariwisata yang ada di Banten dan tema yang kita ambil adalah keindahan alam sawarga di Banten Kidul. Gitu. Jadi ini semuanya mencerminkan tentang keindahan yang ada di Cilegon. Oke. Kalau tempatnya sendiri, lokasi syutingnya itu di mana dan berapa lama pengambilan videonya, Bu? Untuk tempat syuting yang terakhir kita ambil itu di Sarikuring Indah yang ada di Baros, karena kebetulan SKI yang di sana itu lebih ke alam terbuka, jadi memang lebih pas dengan tema yang kita ambil gitu. Untuk lamanya kita 1 hari. Oh, 1 hari? Ya, hanya 1 hari, alhamdulillah menghasilkan karya yang luar biasa dalam waktu 1 hari. Ada tingkat kesulitan nggak, Bu? Ada tingkat kesulitannya karena memang ini kan musiknya live gitu, jadi kadang ada beberapa yang harus take ulang gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada kesulitan yang berarti dan semuanya bisa diatasi dengan baik. Alat yang dipergunakan saat ikut lomba ini apa sih, Bu? Oke, untuk alat-alat itu ada 6 alat yang dipergunakan. Yang pertama yang paling mendominasi itu yang pertama ada namanya calung, yang kedua ada angklung, berikutnya ada terbang gede, ada perkusi, ada tilingtit, dan ada satu lagi seperti suara burung tapi saya lupa itu namanya apa gitu, Pak. Tapi mereka sudah ditentukan, Bu, ya, megang alat apanya ya, Bu? Iya, betul. Jadi semenjak awal dari mulai audisi mereka disuruh mencoba alat-alat tersebut dan kita ambil yang paling ahli menggunakannya. Setelah itu baru kita asah. Oke. Nah, itu proses pengambilan gambarnya itu kayaknya cuma satu titik. Iya, ya. 1 titik aja, Bu. Iya, betul. Untuk pengambilan gambar, jadi benar hanya dari 1 titik saja. Jadi kamera itu tidak boleh berjalan ke sana ke sini gitu. Jadi mengambil dari 1 titik sudut saja. Oh, jadi itu bukan editan ya, Bu, iya, ya? Betul. Oke, itu memang aturan dari sananya seperti itu. File dari videonya langsung dikirimkan ke pusat ya, Bu, ya, atau gimana, Bu? Iya, betul. Langsung setelah proses pengambilan video, langsung kita unggah ke situs yang sudah disediakan dari tim Puspresnas. Oke. Dan hasil pengumuman juaranya pada hari apa itu, Bu? Untuk pengumuman juara itu di hari Jumat ya, sekitar jam 5 ya, pengumumannya jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya, anak-anak pada kumpul di sini atau seperti apa, Bu? Anak-anak menonton bareng ya, anak-anak nobar waktu itu, dan semuanya sesuatu hal yang sepertinya sulit dibayangkan oleh kita, sampai anak-anak nangis, saya juga nangis, Bu Reni juga ya, Bu Reni sebagai kepala sekolah menonton, kalau tidak salah sedang ada pelatihan, jadi beliau juga menangis terharu gitu ya. Alhamdulillah, saking bersyukurnya anak-anak kita memang luar biasa. Oke, perasaannya, Bu, terakhir, Bu, dan pesan buat anak-anak, Bu. Perasaannya yang pasti kami bangga dengan putra-putri kami yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain agar bisa berprestasi dengan minat dan bakatnya masing-masing. Mudah-mudahan SMP 1 semakin nomor 1. Kira-kira dengan prestasi yang telah diraih SMP Negeri 1 Kota Cilegon di tingkat FLS 2N ini, seperti apa nanti pembinaan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon? Pesan serta harapan ke depan agar dunia pendidikan di Kota Cilegon terus meraih prestasi. Serta ada bonus nggak nih yang akan diberikan pemerintah Kota Cilegon kepada 5 pelajar tersebut? Ini dia kata Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila. Diharapkan ke depan tentu saja prestasi ini bisa dipertahankan. Jadi berharap ke depannya ada banyak ya anak-anak kita dari Kota Cilegon yang bisa meraih prestasi, sekalipun itu di bidang kesenian, tetapi menjadi nomor 1 di secara nasional. Nah, untuk
Cilegon sendiri sebetulnya bukan hanya SMP Negeri 1 saja, tapi juga ada SMP IT Rodatul Jannah yang juga meraih prestasi juara kedua atau medali perak, yaitu untuk lomba duet gitar ya. Jadi kami ucapkan selamat juga kepada SMP IT Rodatul Jannah, kepada baik kepala sekolah, guru pendamping, putra atau peserta didik ya, yang memang bisa meraih prestasi, kemudian kepada pelatihnya juga khususnya. Dan tentu saja prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Cilegon ini menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah yang lain bisa berprestasi di tingkat nasional. Pembinaannya yang memang kita lakukan itu tidak hanya pada saat lomba, tetapi memang anak-anak ini dibina. Kita memonitoring ya kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihannya yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini, baik dari mulai di tingkat kota sampai kemudian ke tingkat provinsi dan nasional. Ada bonus Bun buat mereka Bun, para pelajar? Insya Allah mudah-mudahan sih bonusnya ada ya, walaupun sampai saat ini kita belum bisa menentukan apa bonusnya. Tetapi memang ini suatu pencapaian yang luar biasa sehingga kita patut apresiasi. Walaupun memang ada beberapa ya yang belum bisa meraih prestasi di tingkat nasional yang sebetulnya mewakili Provinsi Banten. Di antaranya ada di bidang pantomim ya, kemudian ada tari tradisional SD. Itu tadi liputan khusus Kanaka News, mengulik lebih dalam prestasi yang telah diraih SMP Negeri 1 Kota Cilegon, juara pertama di ajang FLS 2M tingkat nasional. Sampai jumpa di liputan khusus berikutnya.